Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas dan mbak sekalian, saya mohon izin untuk share screen dari pembahasan kita hari ini. Ya. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita bukan tidak mungkin ya kita ini mengalami semacam kejengkelan begitu ya. Tadi waktu saya share poster ini di Facebook, ada teman-teman yang mengatakan kok rumit sekalian ada jengkel karena ngedit itu bagian paling menjengkelkan ketika kita menulis gitu. Rasa-rasanya kita sudah menulis dengan baik ya. Tapi ternyata kalau itu kita baca ulang, ada saja yang tidak pas ya. Apalagi itu oleh kepala orang lain ya. Tentunya ada hal-hal gitu yang seringkali dikembalikan, lalu kita harus mereview begitu. Pada saat saya awal-awal belajar menulis juga seperti itu. Kirim ke Kompas, ada feedback, harus diperbaiki. Kirim ke Suara Asia, dimarahi dulu sama pemimpin redaksinya, baru tulisannya bagus. Saya sudah 21 tahun di Suara Asia, Ibu Bapak sekalian, jadi saya tahu gitu bagaimana sebetulnya yang dimaui oleh Suara Asia dari generasi ke generasi. Karena sebetulnya spiritnya dari dulu nggak berubah. Kita ingin mengatakan sesuatu yang wasatiyah, jangan terlalu banyak ini, terlalu banyak itu. Walaupun pamfletnya ganti-ganti, tapi style ber-Aisyahnya itu tetap begitu. Kadang-kadang juga sampai sekarang tetap saya hadapi seperti ini. Kalau mengirimkan tulisan di jurnal internasional dikembalikan sampai berbulan-bulan saya down dulu. Kenapa yang menurut saya baik tapi oleh reviewer itu dianggap tidak baik, gitu membuat down juga. Jadi ini terus berproses. Saya menyampaikan ini juga masih belajar walaupun sudah lama sekali pengalaman saya dalam bidang menulis, sudah mengajar ini. Tapi yang namanya dunia itu terus berubah ya. Sense tentang kepenulisan juga terus-menerus maju begitu, sehingga mau tidak mau saya pun masih dalam tahap belajar. Nanti apabila ada yang kurang tolong ditambahi, apabila ada yang salah tolong dibetulkan. Frustasi ini sebetulnya dapat kita atasi ya dengan bersama-sama saling mengingatkan, mudah-mudahan satu demi satu bisa kita hadapi. Yang penting kita punya 3 hal untuk meluruskan niat kita dalam menulis, dalam melakukan jihad literasi. Yaitu ada kemauan, kemudian yang kedua itu ada bacaan, dan yang ketiga ada waktu. Ya, ada waktu nggak sih kita ini untuk menulis dan mengedit gitu? Kadang-kadang udah males duluan gitu. Wah udahlah, nggak usah aku belajar ngedit, nggak usah aku belajar nulis. Nah, kalau nggak ada kemauan, itu nanti tidak akan sampai pada tujuannya. Padahal kalau memang kita memilih bahwa kita ini mencerdaskan bangsa sebagai jihad kita, begitu melalui tulisan, maka ayat yang kita pilih bisa Al-Ankabut ayat 69 ini, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, yang sering kita hafal di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyah. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi kalau teman-teman ini nawaitunya kuat, kemauannya kuat untuk menjadi penulis, untuk menjadi editor yang bagus, insya Allah Allah nanti memberikan jalan yang mudah bagi kita. Kemudian kalau kita mengedit, tentu modalnya adalah ilmu dan pengetahuan yang ada di kepala kita. Maka landasan teologis kita adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Alaq ayat 1. Dan kadang-kadang ada waktunya kita down sehingga kita tidak mau belajar lagi. Padahal sesungguhnya dengan terus-menerus belajar ini kita thalabul ilmi, karena sesungguhnya persoalan waktu itu menjadi tantangan tersendiri. Sebentar-sebentar down, sebentar-sebentar tidak mau mencoba, kagol ya, atau kagol itu apa ya bahasa Indonesianya ya?
ngambek ya, ngambek dengan koreksi-koreksi yang ada, akhirnya kita menjadi orang yang merugi. Kita bisa melihat itu dalam surat Al-Asr ayat 12, Al-Lail ayat 1 sampai 2, Al-Duha ayat 1 sampai 2 juga. Agar kita selalu mengedepankan waktu, jangan sampai kita membuang waktu, tiba-tiba nanti kita sudah tidak muda lagi, tiba-tiba kita sudah tidak sehat lagi, tiba-tiba kita sudah tidak berdaya lagi, tiba-tiba kita sudah meninggal dunia dengan suatu hal yang percuma. Ibu, Bapak sekalian, di dalam menulis memang kita ini yang penting mau nulis dulu. Ya, jangan ngedit dulu. Ini ngedit itu bagi sebagian orang menakutkan ya, gitu. Kalau kata Pak Kunto Wijoyo, syarat untuk menjadi penulis itu hanya 3, yaitu apa? Menulis, menulis, dan menulis ya. Karena nggak ada syaratnya. Yang penting kamu tuh action gitu ya. Action untuk melakukan menulis. Kalau ada yang di kepalamu dalam kehidupan sehari-hari, tulis begitu. Ada buku yang kamu baca, tulis gitu. Yang penting adalah action, nulis, nulis, dan nulis. Sama juga halnya dengan mengedit, Ibu, Bapak, Mas, Mbak sekalian. Mengedit juga begitu. Bagaimana kiat untuk menjadi pengedit yang baik? Ya sama juga dengan jawaban Pak Kunto. Mengedit, mengedit, dan mengedit. Ya, latihan, latihan, dan latihan. Karena yang namanya menulis atau mengedit ini merupakan wilayahnya skill. Jadi wilayahnya ini wilayah keterampilan. Dalam wilayah keterampilan, teorinya tidak perlu begitu banyak. Yang perlu banyak adalah latihan. Maka sebetulnya kita akan lebih efektif kalau latihan ngeditnya ini luring ya. Sehingga bisa saya beri kasus begitu. Yuk sekarang ngedit bareng, salahnya di sini, kurangnya di sini, diperbaiki sini, lebih efektif di sini, lebih relevan di sini, begitu. Itu lebih enak ya. Sedangkan kalau lewat Zoom begini, kita masih belum dapat berinteraksi, harusnya begini, dan sebagainya. Mengedit, mengedit, dan mengedit, itulah jawabannya. Sama seperti orang mau berenang ya. Berenang tidak akan bisa kalau diteorikan, karena sama-sama wilayahnya di wilayah keterampilan ya. Berenang tidak bisa diteorikan. Karena bisanya orang berenang itu ketika betul-betul masuk ke air dan berenang begitu. Bersepeda juga begitu. Bersepeda tidak perlu diteorikan karena nggak bisa merasakan bagaimana keseimbangan itu akan terjadi ya. Bagaimana kuatnya roda ketika kita kayu gitu ya. Kan itu nggak susah untuk diteorikan. Sehingga kalau orang bisa bersepeda juga tentu harus bisa bersepeda. Menulis di wilayah keterampilan juga sama. Menulis, menulis, dan menulis. Mengedit juga di wilayah keterampilan. Mengedit, mengedit, dan mengedit. Nah, Ibu, Bapak, Mas, Mbak sekalian. Aku sudah nulis nih, ya. Aku sudah punya hal yang aku sampaikan dari pikiranku, dari pengalamanku, dari bacaanku, dan sebagainya. Sampailah pada bagaimana mengedit tulisan sendiri. Wow, itu ibaratnya seperti sebuah gunung gitu ya. Tinggi sekali. Kenapa? Karena di situ ada persoalan tanda baca dari hal yang kecil-kecil ya. Ada persoalan kata, ada persoalan kalimat, ada persoalan paragraf, ada persoalan wacana yang begitu besar gitu. Yang membuat kita termangu-mangu, bagaimana aku harus menyelaminya ya, gitu. Nah, ini kalau wujud gunungnya kita balik ya. Kalau tadi agak membuat kita gede sekali ya, mari kita melihatnya memang kalau ini dibayangkan terasa rumit, tetapi seharusnya ini kita praktikkan, kita lakukan. Bagaimana yang ada di depan mata kita, ini adalah sebuah wacana. Wacana ini di dalamnya ada kalimat-kalimat, di dalamnya ada klausa-klausa, barangkali satu kalimat ada beberapa SP, begitu ya, satu klausa itu satu SP. Kalau satu kalimat itu sampai titik begitu, kemudian ada frase atau kelompok-kelompok kata, dan ada kata yang harus dipilih diksinya dengan baik. Di dalamnya ada morfem ya. Morfem itu misalnya kalau yang morfem terikat seperti
awalan, akhiran ya. Meber itu kan berbeda fungsi-fungsinya. Kadang ada yang menuliskan dia dihadiahi, padahal sebetulnya dihadiahkan ya. Yang betul adalah dihadiahkan. Ini juga merupakan sebuah problem dan ada pula problem yang lain yaitu problem fonem dalam hal persoalan huruf, persoalan penggunaan mana yang baku begitu. Dan bagaimanakah yang berlaku sekarang itu merupakan suatu hal yang sulit bagi sebagian orang, tetapi jangan dibayangkan sulitnya, langsung saja dilakukan. Begitu tipsnya. By the way, ngomong-ngomong soal editing, Ibu, Bapak, Mas, Mbak sekalian, sebetulnya juga tidak melulu persoalan wacana hingga fonem tadi atau bunyi-bunyian tadi. Sebetulnya kalau orang ngomongin menjadi editor, itu ada 3 pembagiannya. Ini semua saya nggak pakai teori ya. Apa yang saya praktikan selama ini di Suara Asia dan apa yang saya bahas di kelas, serta apa yang saya alami selama menjadi editor lepas di beberapa penerbit. Nah, ini biarin aja, nggak usah pakai teori. Pokoknya hari ini beda sama presentasi saya yang lain-lain. Ini adalah sharing pengalaman aja. Dalam mengedit, ini adalah mengedit frame. Jadi, apakah pemikiran dalam tulisan itu selaras dengan prinsip yang menjadi pegangan kita? Kadang-kadang tulisannya bagus, tapi ada bau-baunya ke poligami nih, misalnya ya. Ini nggak sesuai dengan Aisyah nih. Aisyah itu pada prinsipnya monogami, poligaminya sebagai emergency exit, misalnya gitu ya. Ini nggak bisa nih, gitu. Ini nggak bisa masuk. Ini frame bagaimana suara Aisyah atau bagaimana di Aisyah itu berjalan. Teman-teman juga di sini yang bukan dari Suara Aisyah, saya ada beberapa juga yang mengikuti ya. Ini juga mempunyai landasan-landasan berpikir sendiri. Ini sesuai dengan aku, ini tidak. Karena kok ke teori framing ya? Mau nggak mau ke sana ya. Kalau kita mengikuti teori framing itu memang orang itu memiliki kecenderungan untuk menonjolkan isu-isu tertentu. Kemudian mempunyai kecenderungan untuk membuang isu-isu tertentu. Kan begitu kalau teori framing ya. Nah, kemudian kita juga berpikir tentang framing. Apakah karya tersebut sudah sesuai dengan berbagai macam norma yang digunakan atau ditonjolkan. Jadi ini persoalan framing. Cocok nggak sih tulisan ini untuk kita kirim ke media X misalnya, yang biasanya di situ agak jauh dari persoalan tekstual, tetapi kontekstual gitu. Cocokkah tulisan ini dikirim ke media gaul gitu, padahal kita tulisannya resmi kan gitu. Ini semua adalah framing atau bagaimana kepala kita ini bermain di dalam menghadapi tulisan, cocok nggak ya secara konten di dalam framing yang kita maui pada media ini. Nah, kalau di jurnal-jurnal ilmiah juga begitu. Cocok nggak sih tulisan ini dengan visi dan misi jurnal tersebut, misalnya gitu ya, untuk Ibu Bapak di lingkungan pendidikan kan setiap jurnal juga beda. Jurnal aplikasinya misalnya yang terkait dengan pengabdian, kita jangan ngomongin hal-hal lain yang di luar pengabdian kan gitu. Sama juga dengan media, di media juga begitu. Ini adalah majalah perempuan, bagaimana caranya supaya tulisan kita juga selaras dengan frame itu. Kemudian yang kedua, Ibu, Bapak, dan Mbak Mas kalian mengedit itu ada pada persoalan logik ya, pada persoalan logika. Di dalam tulisan itu, apakah sudah tersusun ya, tulisan tersebut apakah sudah tersusun secara sistematis? Pendahuluannya seperti apa begitu, isinya seperti apa, dan ditutup dengan cara apa gitu. Saya paling sebel gitu, boleh sebel ya, ini curcol ceritanya ya. Kalau ada tulisan yang mengawali dari definisi, ya, misalnya lagi bahas pernikahan dini. Pernikahan adalah, sudah mulai dari situ. Kayaknya kok jadi ilmiah banget ya, padahal masyarakat ilmiah aja sudah rame-rame tidak lagi menggunakan definisi di depan, karena itu konseptual tempatnya di kerangka teori ya. Apalagi itu ada di media populer yang pakainya di definisi.
Pernikahan adalah, nanti ngomongin keluarga sakinah, keluarga adalah di paragraf yang pertama atau bahkan di kalimat yang pertama itu. Itu kan akan membuat pembaca menjadi shock ya. Hah, belum-belum aku dapat konsep. Hah, belum-belum aku dapat pengertian. Geblak, tulisannya tidak menarik. Jadi yang pertama itu lihatlah fenomena. Sapalah pembaca begitu supaya masuk pada kehidupan mereka. Habis itu pelan-pelan baru kita isi konten. Jadi sistematikanya berbeda ya. Ketika kita memang mempunyai target, pembaca akan membaca tulisan kita sampai tuntas gitu. Jadi yang pertama itu buatlah, jangan menjemukan, jangan mulai definisi. Saya selalu katakan itu di dalam tulisan populer, di dalam tulisan ilmiah sekalipun jangan memulai dari definisi karena itu sangat konseptual, membuat pembaca shock menerima konsep-konsep berat di bagian depan. Sistematikanya gimana gitu? Logis apa tidak ya gitu? Kadang-kadang penulis pemula itu bacaannya dari depan sampai belakang. Itu beda. Depan merujuk apa, belakang merujuk apa gitu. Jadi antara depan sama belakang itu tulisannya kurang sinkron. Ini nggak logis, dari sebuah tulisan itu nggak logis. Nah, kita kemudian memikirkan gimana tulisan ini agar bisa logis, dihilangkan bagian mananya biar terasa lebih harmonis susunan yang dia bangun gitu. Kemudian datanya terverifikasi nggak ya? Kalau mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia masih 95%, maka tentu kita akan mengecek itu di dalam data BPS. Benar nggak sih kita masih 97%? Zaman kapan 97%? Kan sekarang sudah 87%, bahkan 85% report terbaru kan gitu. Nah, hal-hal yang sifatnya verified, terverifikasi bisa kita naikkan. Tetapi kalau itu tidak terverifikasi, kita otomatis akan menilai ini penulis kurang riset, ya, ini penulis kurang bacaan, ini penulis kurang adaptif terhadap perubahan. Jadi kita mohonkan untuk dikembalikan dan diperbaiki. Selanjutnya penulis juga harus bertanggung jawab ya, apabila statementnya itu merupakan teori besar milik seseorang, maka kita katakan harus ada catatan tubuhnya atau kata siapa, itu harus ya. Misalnya Anda mengetengahkan tentang hukum Archimedes ya, yang orang sudah tahu semua, tapi tidak mengatakan itu sebagai hukum Archimedes ya. Tentu saja kita akan menyampaikan bahwa ini nih teori siapa, ini hukum-hukum milik siapa. Oleh karena itu penulisnya, walaupun ini merupakan tulisan populer, kalau memang bukan bagian dari pemikiran Anda, tetap harus kita tunjukkan ini pemikiran siapa. Lalu apakah tulisan itu cukup berimbang ya? Misalnya sedang memotret tragedi Kanjuruhan. Apakah yang dia tuliskan itu juga mewakili unsur-unsur yang ada pada saat tragedi itu terjadi? Jangan hanya kemudian pada satu pihak saja hal itu dikupas tuntas, kecuali nanti di dalam judul itu memberikan perspektif siapa. Nah, baru itu dilakukan dengan bertanggung jawab ya. Perspektif siapa? Perspektif keluarga korban, perspektif kepolisian. Nah, seperti itu harus dijelaskan. Tapi sepanjang hanya memberikan bagian-bagian tertentu, itu terasa kurang sebagai tulisan-tulisan yang untuk publiknya. Kemudian proporsional pembuka, isi, dan penutupnya. Nah, ini juga nih, kadang-kadang pada penulis pemula, pembukanya itu banyak ya. Kalau di skripsi atau jenis laporan penelitian yang lain, bisa separuhnya sendiri proposalnya, bab satunya gitu ya. Kalau di tulisan populer, bagian pengantarnya itu sampai mau selesai. Nah, baru kemudian masuklah ke isi, tak lama kemudian sudah ditutup, selesai gitu kan, nggak proporsional. Jadi mengajak pembaca main-main dulu, baru ide dia apa, baru ditutup. Ini juga kita lihat nih, kalau begitu di bagian pembuka coret tinggal isinya, lalu penutup dikembangkan. Akhirnya jadi apa? Karena tulisan yang tadi banyak diedit, kebanyakan pembuka kan gitu. Ini persoalan logik ya, tulisan ini masuk enggak ke logika pembaca. Nah, ada masalah framing, ada masalah logik. Nah, yang terakhir inilah yang sebetulnya distigmakan rumit ya. Karena ini terkait dengan apakah sebuah tulisan ini telah telah mengikuti aturan kebahasaan yang berlaku. Ya, kalau pernah berlaku EYD, sekarang berlaku PUEB, lalu berlaku lagi EYD lagi ya. Teman-teman harus ngikutin itu. Dan apakah sudah menggunakan term-term yang disebut
sepakati ya, misalnya kalau saya sama Mbak Hajar itu sering berdebatnya wasatiyah ya. Kita mau pakai T titik bawah, TH, tiyah, Y-nya satu, Y-nya dua gitu. Nah, ya ini kemudian kita sesuaikan aja. Yang kita sepakati seperti apa nih? Kadang-kadang masalah kata yang mau dipakai di suara Aisyah ini bisa chatnya panjang banget saya sama Mbak Hajar ya. Kita mau gimana nih nulis toharoh ya misalnya atau hal lain yang ada di rubrik-rubrik agama kan penuh dengan kata-kata Arab yang harus ditransliterasikan di dalam bahasa Indonesia walau kalau itu belum masuk di dalam bahasa Indonesia. Terus apakah tidak ada typo atau salah ketik ya? Biasanya nih orang-orang yang malas yang tadi saya bilang tidak ada kemauan untuk belajar itu kalau nulis ya langsung dikirimkan aja. Mau ada typo, salah ketik ya, atau mau ada yang nggak sesuai dengan KBBI, nggak sesuai dengan aturan kepenulisan atau selingkung suatu media massa, selingkung suatu jurnal, yang penting kirim aja. Nah, itu sangat menyulitkan kita karena sebetulnya SDM dimanapun itu terbatas dan sudah memiliki job sendiri-sendiri. Sehingga sebetulnya persoalan teknis, typo, dan salah ketik itu sudah harus selesai. Dan yang sangat penting di era sekarang ini, apakah ada plagiarisme? Kalau dengan aplikasi tertentu kita sangat mudah untuk mencium ada plagiarisme atau tidak, karena sebetulnya mudahnya orang copy paste itu juga mudah bagi kita untuk mencari sebetulnya orang ini plagiat dari mana kan gitu. Jadi jangan Anda bayangkan zaman sekarang mudah tinggal copy dari mana-mana, karena sebetulnya kami juga punya alat untuk mendeteksi plagiarisme itu. Sehingga kalau misalnya naskah kok lama tidak dimuat ya, naskah kok apa namanya tidak bisa pernah satu kali pun dimuat, bisa jadi karena semuanya itu berawal dari adanya muatan-muatan plagiarisme. Kita sangat ingin penulis-penulis kita jujur, kalau memang bukan hasil karyanya kita tuliskan di dalam catatan tubuh ya, yang ngarang siapa, tahun berapa. Saya kira kalau untuk media populer tidak perlu halaman berapa ya, walaupun saya sering mencantumkan itu supaya lebih akurat dan bisa dicari oleh pembaca. Tapi tidak seperti catatan kaki yang sangat detail, hanya nama dan kemudian tahun berapa gitu. Nah, modal utama seorang editor, Ibu, Bapak, dan Mbak Mas sekalian adalah membaca. Itu kunci utama seorang editor. Semakin sedikit yang Anda baca, maka mata dan pikiran Anda tidak terbiasa dengan asupan bacaan itu. Gak ada yang masuk gitu. Sense-nya tuh gak dapet. Masalah bacaan itu kan masalah psikologi ya, masalah suatu pengalaman-pengalaman intelektual ya, dan juga perasaan gitu ya. Orang berbahasa kan menyangkut perasaan juga nih, dia bagian dari unsur kebudayaan loh, yang masuk ke dalam diri kita, masuk di dalam kepala kita. Jadi apabila bacaan-bacaan kita ini bacaan yang terstruktur bagus begitu, berbobot, masuk di kepala kita, ada sense-sense tersendiri mengendap di sini, di tempurung belakang, sehingga anytime ada masalah dari yang kita edit bisa direkol. Harusnya gini nih, bisa direkol. Nah, aku pernah baca buku ini bahasanya begini, direkol. Nah, asupan-asupan bergizi dari buku-buku Anda, dari bacaan-bacaan berbobot Anda, dari media-media populer berbobot Anda, ini membentuk cita rasa namanya ya, cita rasa kebahasaan. Ketika Anda banyak baca komik yang populer bahasanya ya, Anda banyak baca status orang yang bahasanya amburadul, gaul, bulat-bulat dan lain-lain, itu persoalan struktur. Sehingga apa yang mengendap di kepala ini sewaktu-waktu direkol dalam menghadapi persoalan editing nggak ada yang bisa direkol gitu. Tapi kalau asupan Anda bergizi, keluarnya pun bergizi begitu. Ini persoalan bagaimanakah storage kita meninggalkan kesan ya, dan masuk terinternalisasi ke dalam diri kita sehingga kita bisa mempunyai bekal pada saat kita menghadapi editan. Nah, selanjutnya, seorang editor harus tahu diri nih. Yang sedang kita edit ini yang apa? Ya, yang apa? Kalau di Suara Aisyah itu ada wilayah sastra, ada wilayah agama, ada wilayah populer, kan gitu-gitu ya. Nah, ini yang saya edit nih yang apa nih? Kalau wilayah sastra, Ibu, Bapak, dan Mbak Mas sekalian, ada yang namanya
lisensia poetica. Lisensia poetica itu adalah aturan yang dapat ditabrak untuk mencapai keindahan. Misalnya ada puisi ya, puisinya nggak pakai titik, puisinya kurang puisinya kurang ber, misalnya gitu ya, nggak bisa. Nggak bisa kita salahin kalau itu ada kekurangan-kekurangan, karena memang unsur sastra itu lisensia poetica. Jadi pada saat Anda mengedit prosa, Anda mengedit puisi, itu berbeda dengan karangan non-sastra yang lainnya. Kadang-kadang saya sendiri juga susah ya di dalam mengedit prosa Ibu, Bapak, dan Mbak Mas sekalian. Kenapa? Karena prosa itu kan ada plotnya nih, ada alurnya. Kalau kita edit kadang-kadang mengubah alur, nah itu yang sulit ya. Sehingga kita harus tahu betul, ini nih yang re-nya yang re apa, sastra atau non-sastra. Kalau non sastra, Ibu Bapak dan Mbak Mas sekalian juga harus punya bekal bacaan-bacaan membaca yang populer kayak opini, feature, berita, resensi, liputan, teks iklan ya. Itu gimana yang re-nya? Kan pasti berbeda. Kalau opini harus ada pendapatnya dong ya. Kalau feature harus ada fenomena yang dibahas. Kalau ada berita harus ada peristiwanya apa yang akan disampaikan gitu. Kalau resensi harus ada bukunya, harus ada filmnya ya. Kalau liputan juga begitu. Mau membahas konten apa, mau membahas isu apa. Teks iklan tentu harus ada materi yang diiklankan dan sebagainya. Yang ilmiah nanti lain kali kita bahas ya, tidak dalam kapasitas saya untuk berbicara ini. Kadang-kadang soalnya berbeda, yang re itu berbeda cara ya. Kita perlu melihat kembali di dalam artikel-artikel. Apakah ya yang kita edit ini coraknya argumentasi, eksposisi, narasi, deskripsi, atau persuasi? Wah, ini zaman sekolah ada nih. Iya, SD, SMP, SMA itu ada pelajaran tentang gimana sih argumentasi, eksposisi, narasi, deskripsi, persuasi. Sampai sekarang saya mendampingi anak-anak belajar di SD, SMP, SMA, materi ini ada. Tapi pada saat kita menulis sendiri, pada saat kita mengedit sendiri, seringkali kita lupa, ini masuknya kemana ya gitu. Jadi kalau argumentasi Ibu Bapak dan Mbak Mas kalian biasanya untuk karya-karya ilmiah, kemudian juga artikel-artikel yang sifatnya ilmiah, karena di situ harus ada masalah dan masalah itu harus dikasih argumen oleh penulisnya. Nah ini maka sebagai editor kita juga harus punya sense itu. Ini kan wilayahnya untuk artikel ini ya, artikel berat ya, artikel ilmiah ya. Berarti kita cari mana ya argumen atau pendapat dari pengarangnya. Nah, kalau kemudian ya yang sering di rubrik tengah itu apa Mbak namanya? Harmoni ya. Harmoni itu eksposisi. Eksposisi kita menceritakan proses, prosedur, tutorial menggunakan hijab yang rapi, misalnya ya. Tata cara merawat tanaman, tata cara membuat musola yang sensitif difabel, kan gitu. Sensitif lansia. Langkah-langkahnya bagaimana kan gitu. Ini semua adalah tataran eksposisi. Dan di situ seorang editor harus mencari nih. Ini kan prosedur nih, tutorial nih. Langkah-langkahnya apa? Ada nggak alurnya? Pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain gitu. Jadi kita harus juga sensitif ini pada persoalan apa. Nah, kemudian kalau ini sebuah narasi, misalnya biografi ya, kalau ada yang wafat biasanya kita ada rubrik tentang biografi tokoh, atau sekali waktu pahlawan-pahlawan di Indonesia juga kita angkat. Nah, biografi ini sepanjang ada ceritanya, sepanjang ada tokohnya, sepanjang ada alurnya, itu termasuk di dalam narasi. Maka kita cari, kalau itu cerpen, novel, biografi, legenda, fabel, dan sebagainya, kita cari nih, tokohnya apa ya, gitu. Alurnya apa ya? Sebagai editor kita harus sensitif nih. Ini untuk rubrik yang ini, kira-kira ada nggak sih tokohnya? Kira-kira ada nggak sih alurnya dan sebagainya. Nah, lain lagi kalau rubriknya Mas Sirajudin, rubrik liputan itu kaitannya persoalan deskripsi, walaupun di situ udah nge-framing juga sih ya. Deskripsi mengenai lokasi, mengenai peristiwa, laporan pengamatan, hasil wawancara, dan sebagainya ada di wilayah ini, wilayah deskripsi. Nah, ini nanti tentunya indikatornya adalah apakah tulisan itu sudah menggambarkan unsur-unsur yang bisa ditampilkan kepada pembaca.
menggambarkan seolah-olah pembaca menghadapi peristiwa itu, menghadapi wawancara itu, menghadapi lokasi itu, menghadapi apa yang diamati oleh orang yang melakukan tulisan deskriptif. Selanjutnya persuasi ya, ini wilayah ceramah agama kita di pengajian-pengajian, kampanye-kampanye, iklan-iklan itu wilayah persuasi. Yang kita cari ketika mengedit yang berbau persuasi adalah ada nggak ajakannya, ada nggak kata-kata yang membuat orang